Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Matematika Ekonomi. Mata kuliah ini akan diampu oleh saya, Indah Nur Hidayati, dengan Bapak Dr. Insinyur Joko Sutrisno MP. Sebelum kita mulai masuk ke materi kita yang pertama, terlebih dahulu saya akan tampilkan visi, misi, dan tujuan dari program studi agribisnis. Berikut adalah visi, misi, dan tujuannya. Selanjutnya, kita akan masuk di materi perkuliahan kita yang pertama. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat matematika ekonomi. Matematika ekonomi merupakan pendekatan untuk analisis ekonomi, di mana ahli ekonomi menggunakan simbol-simbol matematis untuk menyatakan permasalahan dan juga menggunakan dalil-dalil matematis yang terkenal untuk membantu di dalam pembahasannya. Matematika ekonomi dapat digunakan dalam teori ekonomi, baik itu teori ekonomi makro, teori ekonomi mikro, keuangan negara, ekonomi perkotaan, dan sebagainya. Saat ini, matematika ekonomi digunakan dalam setiap buku pelajaran dasar ekonomi. Biasanya, matematika ekonomi digunakan untuk menjelaskan kasus-kasus teknik matematis seperti matriks, kalkulus diferensial dan integral, persamaan diferensial, dan lain-lain. Perbedaan mendasar antara matematika dan non-matematika ekonomi adalah yang pertama, dalam matematika ekonomi, asumsi, kesimpulan dinyatakan dalam simbol-simbol matematis, bukan dengan kata-kata, maupun dinyatakan dalam persamaan-persamaan, bukan kalimat-kalimat. Yang kedua, sebagai pengganti logika non-matematika, banyak digunakan dalil-dalil matematis dalam suatu proses pembahasan. Karena sebenarnya simbol-simbol dan kata-kata adalah sama, maka mudah untuk memilih salah satu di antara keduanya. Berikut ini adalah keunggulan kenapa pendekatan matematis itu dilakukan. Yang pertama, dari segi bahasa, dinilai lebih ringkas dan tepat. Yang kedua, kaya akan dalil-dalil matematis, sehingga mempermudah pemakaiannya. Yang ketiga adalah mendorong kita untuk menyatakan asumsi-asumsi secara jelas sebagai suatu prasyarat untuk mempergunakan dalil-dalil matematis agar terhindar dari asumsi-asumsi implisit yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat adalah memungkinkan kita untuk menyelesaikan kasus dengan n variabel atau variabel yang jumlahnya banyak. Mengapa belajar matematika ekonomi? Ada beberapa alasan kenapa kita harus mempelajari matematika ekonomi. Yang pertama adalah ilmu ekonomi dan bisnis adalah ilmu semi eksakta, dan tentu saja kalau kita bicara mengenai eksakta, maka matematika merupakan dasar dari ilmu ini. Kemudian alasan yang kedua adalah dalam mempelajari ekonomi, maka perlu ada yang namanya analisis. Ketika kita melakukan analisis, maka matematika menjadi dasar untuk dilakukannya hal tersebut. Kemudian alasan yang ketiga adalah analisis berupa kualitatif maupun kuantitatif. Alasan selanjutnya adalah analisis kuantitatif menggunakan matematika. Dan yang terakhir adalah matematika ekonomi digunakan sebagai dasar analisa di dalam ekonomi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai himpunan. Pada dasarnya himpunan ini sudah pernah kalian pelajari di bangku sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Jadi, apa sebetulnya yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Maksudnya adalah objeknya jelas, mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan merupakan anggota dari himpunan itu. Biasanya, himpunan dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan anggotanya dilambangkan dengan huruf kecil. Notasi himpunan ada beberapa. Yang pertama adalah P merupakan anggota himpunan A, dinyatakan dengan P, kemudian seperti halnya huruf E, kemudian A. Kemudian untuk menyatakan A himpunan bagian dari B, kita bisa menggunakan notasi A, kemudian notasi yang mirip dengan huruf C dan B. Kemudian A sama dengan B, ini menyatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Jika dan hanya jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A.
Selanjutnya, kalau tadi menyatakan adalah himpunannya, ini selanjutnya adalah menyatakan tentang kebalikannya atau ingkarannya. Ingkaran ini ada beberapa. Bedanya adalah dalam notasi yang tadi tidak ada yang namanya garis miring. Kalau di sini kita berikan garis miring, misalnya P bukan merupakan anggota himpunan A, maka P, kemudian tanda E, kemudian distrip A, begitu seterusnya. Himpunan dapat disajikan dalam dua cara. Yang pertama adalah cara daftar. Cara daftar ini dilakukan dengan mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Contohnya, A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5. Artinya, himpunan A beranggotakan bilangan-bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian cara yang kedua adalah cara kaidah, dilakukan dengan menyebutkan karakteristik tertentu dari objek yang menjadi anggota himpunan tersebut. Contohnya adalah A, kurung buka, X, kemudian tanda titik koma, kemudian tanda persamaan matematika, di mana nanti membacanya adalah X, di mana X lebih besar dari 0 dan kurang dari 6. Persamaan matematika ini bisa diganti juga menjadi A sama dengan X, di mana X lebih besar sama dengan 1, kurang dari sama dengan 5. Coba dipahami lagi, apa perbedaan antara cara kaidah dengan cara daftar. Selanjutnya kita akan masuk di himpunan universal dan himpunan kosong. Himpunan universal adalah himpunan tertentu yang terdiri dari beberapa himpunan bagian yang masing-masing mempunyai anggota. Notasinya adalah U. Kemudian sedangkan himpunan kosong, himpunan yang tidak mempunyai anggotanya. Notasinya adalah dalam kurung tapi tidak ada anggota atau huruf 0 atau angka 0, kemudian di strip. Berikut adalah contoh kalau saya mempunyai himpunan-himpunan sebagai berikut: himpunan U, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Coba silahkan kalian simpulkan berdasarkan data di atas menggunakan notasi-notasi yang tadi sudah kita pelajari. Silahkan dibuka lagi dan disimpulkan. Selanjutnya adalah operasi himpunan. Yang pertama adalah operasi gabungan atau dinamakan sebagai union. Notasinya adalah A union B. Himpunan yang beranggotakan objek-objek milik A atau objek-objek milik B. Ini adalah persamaan matematikanya. Kemudian ini adalah diagram Venn-nya. Perhatikan bagian yang diarsir. Yang kedua adalah irisan atau intersection. Notasinya adalah A intersection B. Kemudian bentuk persamaan matematikanya adalah seperti ini. Dan bentuk diagram Venn-nya adalah seperti ini. Perhatikan, diagram Venn-nya sudah berbeda dengan diagram Venn yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah selisih. Selisih apabila A irisan B sama dengan himpunan kosong, yaitu jika A dan B tidak mempunyai satupun anggota yang dimiliki bersama, maka A dan B dikatakan sebagai disjoint. Perhatikan kalimat ini. Selanjutnya adalah selisih dari himpunan A dan himpunan B akan ditulis A kurang dari B. Bentuk persamaan matematikanya adalah seperti itu, dan diagram Venn-nya adalah seperti ini. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke pelengkap atau komplement. Notasinya adalah A, kemudian di atas huruf A ada tanda strip. Dinyatakan sebagai himpunan yang beranggotakan objek-objek yang tidak dimiliki oleh A. Ini adalah bentuk diagram Venn-nya. Perhatikan daerah yang diarsirnya dan daerah yang tidak diarsirnya.
diagram-diagram Venn masing-masing tadi itu berbeda-beda. Terakhir adalah soal. Silahkan kalian perhatikan soal di bawah ini. Jika kita punya himpunan-himpunan sebagai berikut, himpunan U, himpunan Q, himpunan R, dan himpunan S, silahkan kalian cari dari nomor 1 sampai dengan nomor 12. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.